Welcome to my YouTube channel. Cara input data dari Excel ke aplikasi Spaces. Perkenalkan, nama saya Pepi Lupita Sitorus. Saya dari kelas 4 ME NPM 220410168. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis dan pengolahan data dari dosen pengajar saya, yaitu Pak Winarto. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara penginputan data dari Excel ke aplikasi SPSS. Sebelumnya saya sudah mendownload dan menginstal aplikasi SPSS. Di sini saya akan buka yang menjadi bahan penginputan saya dari Excel. Nah, berikut datanya. Kemudian data-data ini akan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Di sini kita akan buka data yang untitled, no untitled ya. Di sini kita tulis. Di sini tidak bisa ada spasi, yang bisa underscore. Misalnya nama underscore lengkap. Yang berikutnya jenis kelamin. Yang berikutnya pendidikan terakhir. Yang berikutnya pendapatan. Berikutnya status. Yang berikutnya tinggi underscore badan. Yang berikutnya berat underscore badan. Kemudian di sini di bagian type kita isi dia, karena dia merupakan nama lengkap jadi huruf ya, kita buat dia string. Nah, di sini bisa lebih misalnya 30 karakter bisa ya, sesuai keinginan kita. Jenis kelamin kita buat dia misalnya 12. Kemudian pendidikan karena dia juga huruf kita buat juga string, jadi di sini kita buat misalnya 5. Pendapatan karena dia adalah angka, di sini dia tetap angka ya. Terus misalnya kita ganti tadi angka tadi, kita buat dia 20. Oke, karena status juga merupakan huruf, kita buat dia string. Biarkan kita buat dia tetap 8. Terus tinggi badan karena dia adalah angka, kita buat dia numerik. Kita berikan tetap juga sama. Terus di weight itu kita buat dia 30, ini sudah pas. Terus di desimal ini tidak bisa lebih dari angka 0 ya, jadi semuanya kita ganti menjadi angka 0. Kita ganti di pendapatan juga, kita ganti jadi angka 0 semua. Terus di sini angka 0 dan juga angka 0. Nah, jadi di label kita buat kembali nama lengkap tadi, tetapi sudah bisa menggunakan spasi. Kita coba ya. Nama lengkap, terus jenis kelamin, terus pendidikan terakhir, terus pendapatan, terus status, terus tinggi badan, nah, terus di value kita buat dia nama lengkapnya itu yang ini bisa kita coba di kayaknya kita perkecil dulu sama yang next. Nah, kita perkecil. Nah, jadi di sini namanya tadi ada Bella Desi. Terus di sini kita buat yang pertama, value-nya yang pertama itu ada Bella. Terus kita add yang kedua ada Desi, yang ketiga ada siapa tadi ya? Ada Delon, Bento, Rahel, ada Delon. Yang keempat ada Bento. Yang kelima ada Rahel. Nah, kita okekan. Terus ada jenis kelamin, ini kita buat dua. Yang pertama itu ada laki. Terus value yang kedua ada, kita buat labelnya perempuan. Oke, kita okekan. Terus pendidikannya kita buat dia karena dia tadi ada yang tamatan SMP, SMA, S1, SD. Jadi kita sesuaikan dari sini SMA, S1, SMP, SD. Yang pertama kita buat dia SMA. Yang kedua dia S1. Kita add label yang ketiga, dia ada SMP. Ketiga dia ada SMP.
Terus label yang keempat dia ada SD. Nah, kita add kembali, kita oke kan. Nah, jadi di pendapatan kita bisa lihat juga dari sini. Di sini adalah pendapatan kita buat mulai dari yang terkecil itu 8 juta, 9 juta, 10 sampai 11 juta. Kita coba di pendapatan. Label yang pertama yaitu 8 juta. Kita add, terus label yang kedua adalah 9 juta. Kita add, terus label yang ketiga adalah 10 juta. Terus label yang keempat adalah 11 juta. Oke, ini kita oke kan. Terus ada status. Di sini statusnya bisa kita lihat. Dia ada menikah, lajang, duda, dan janda. Dia yang pertama adalah menikah. Terus ada lajang. Terus ada yang ketiga ada duda. Yang keempat ada janda. Kita oke kan. Kita lihat dia di tinggi badan. Di tinggi badan juga bisa kita lihat mulai dari yang terkecil ya teman-teman. Nah, dia ada yang terkecil mulai dari 150 cm hingga 170 cm. Nah, kita buat value yang pertama itu 150 cm. Yang kedua ada 155 cm. Yang ketiga ada 190 cm. Yang keempat ada 165 cm. Yang keempat ada 165 cm. Yang kelima kita buat labelnya 170 cm. Terus yang terakhir kita buat 155. Kita oke kan. Terus kita buat berat badan. Kita lihat juga dari sini mulai dari yang terkecil ya. Di sini yang terkecil 55, 57, 60. Kita coba buat dulu di sini. Value yang pertama itu 55 kg. Value yang kedua itu ada tadi 57 kg. Value yang ketiga kita buat ada, bisa kita lihat di sini 55, 57, terus ada 60 sama 75. Yang ketiga 60. Yang keempat ada 75. Dan yang terakhir ada 80 kg. Kita oke kan. Nah, di sini di mesin ini kita bisa kita kosongkan juga. Cuman di sini kan karena nama lengkap itu adalah nominal, jadi kita buat tetap nominal. Jenis kelamin juga kita buat nominal. Terus pendidikan terakhir itu kan karena pendidikan kan itu mulai bertingkat ya, mulai dari SD, SMP, jadi kita buat dia ordinal. Pendapatan sama juga kita buat ordinal karena dia bertingkat ya. Status kita buat nominal. Tinggi badan kita buat dia skala karena ukuran ya, sama dengan berat badan. Skala juga. Nah, setelah ini kita buka ke, kita perbesar dulu. Nah, setelah ini kita buka ke data view. Nah, di sini ini kita rapikan dulu seperti ini ya teman-teman. Ini. Nah, di sini jadi kita bisa tinggal copy paste dari sini seperti ini. Kita copy paste semua, kita copy, terus kita ke pasti. Nah, jadi di sini sudah tertera semua ya, cuman sedikit ya. Jadi di sini yang menyebabkan datanya tidak terinput di variabel view, ternyata di sini masih tetap tidak terganti menjadi string. Nah, jadi ini teman-teman semua sudah lengkap ya, mulai dari Bella, Desi, Delon, Bento, Rahel, ini semua jenis kelamin dan semuanya itu sudah terinput ke data SPSS. Nah, sekarang kita simpan data ini, kita bisa juga langsung kita Ctrl S, kita buat filenya itu tugas input data. Kita save. Nah,
Jadi sampai di sini hasil persentase saya mengenai penginputan data dari data Excel ke aplikasi SPSS. Sekian dan terima kasih.